hukum Indonesia berarti bicara tentang tata hukum atau hukum, ya, sistem hukum yang hari ini yang sedang yang berlaku. Ya, tadi yang dikenal sering disebut dengan istilah hukum positif. Tidak ada hukum negatif, ya, tidak ada hukum negatif. Kalau dalam ilmu fisika ada apa tenaga aktif dan tenaga negatif itu ada apa reaksi positif negatif itu. Nah, kalau dalam hukum tidak ada hukum negatif. Ya. Tapi hukum positif itu tidak bermakna positif baik, ya. Jangan dipahami, oh positif thinking, ya. Maksudnya berpikir yang berprasangka baik. Ya begitu. Nah, istilah hukum positif itu bukan berarti hukumnya baik, bukan. Ya. Itu tidak ada hubungannya, tidak ada hubungannya itu. Nah, jadi jangan tidak ada hubungannya dengan istilah positif negatif itu baik dan buruk, bukan. Tapi ini terkait dengan keberlakuan, ya, keberlakuan hukum yang sedang berlaku itu. Nah, kapan tata hukum itu berlaku? Kapan dia berlaku? Ya. Masih ingat teman, kapan tata hukum itu berlaku? Kapan hukum itu berlaku? Diberlakukan kapan ya? Di pertemuan kita dulu ada, tuh. Masih ingat lah. Kapan tata hukum itu berlaku? Tata hukum di Indonesia, Kak, Pak? Ya, bolehlah, terserah lah. Yang jelas kapan suatu tata hukum itu berlaku kapan? Boleh di Indonesia, boleh di luar. Kan ini umum aja. Seingat ulun namanya ya, tata hukum di Indonesia tanggal 18 Agustus 1945. Itu tata hukum Indonesia tata hukum Indonesia secara umum kapan adanya, bukan kapan berlakunya, tapi adanya. Ketika disahkan oleh pemimpinnya mungkin, Pak. Nah, iya. Jadi kapan hukum itu berlaku? Ketika dia disahkan. Disahkan oleh siapa? Oleh penguasanya, oleh penguasa yang sah, oleh apa dari masyarakat itu. Dan keberlakuannya itu ada daya paksanya. Jadi kalau dia, contoh sederhana aja, ya, ada orang mau membuat aturan. Ini kan perubahan di kami sudah mau calon sarjana hukum, ya, yang tentunya orang keluarga, tetangga kiri kanan Anda sudah kuliah di Fakultas Hukum itu dianggap sudah ngerti hukum, ya, dan dianggap ngerti hukum walaupun masih hanya baru kuliah. Nah, ketika ada orang membuat aturan, siapalah saja tetangga siapakah bikin aturan di komplek di daerah Anda bikin aturan. Nah, ketika dia bikin aturan, tempelnya di pinggir jalan, di tembok rumah, di mana kan tempelnya. Nah, aturan itu kira-kira mengikat tidak? Berlaku tidak? Mengikat Anda tidak? Mengikat warga di situ atau tidak? Kira-kira. Anda taat tidak? Mentaati tidak aturan itu yang ditempel orang, atau tetangga menempel aturan? Anda kira-kira ikuti tidak aturan itu? Tergantung, Pak. Tergantung ya, apa maksudnya? Kalau peraturannya tuh bagus loh, kayak mengarah ke positif, ditaati. Tapi kalau peraturannya itu tuh kayak menjerumuskan ke hal yang tidak baik, alangkah baiknya dihindari dan tidak dipatuhi. Sekian, Pak. Terima kasih. Oke, masih. Ada yang lain? Anda kan sudah orang yang mungkin dianggap sudah ngerti hukum. Nah, begitu ada orang di komplek Anda atau tetangga buat aturan ditempelnya, aturan komplek begini atau apalah, salah. Nah, kira-kira Anda taat atau tidak? Atau mengakui atau tidak? Kira-kira. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Saya
menurut saya tergantung kekuasaan yang dimiliki tetangga saya, Pak. Ya. Kalau dia memiliki kekuasaan yang tinggi di kompleks saya itu, saya taati peraturannya, Pak. Nah, kalau satpam, satpam bikin aturan, pos ronda bikin aturan, gimana? Tidak saya ikuti, Pak. Kenapa? Kira-kira kenapa? Karena tidak memiliki kekuasaan yang tinggi, Pak. Ya. Ya. Sederhananya begini, sederhananya kan. Kalau ada orang buat aturan, tidak boleh begini, dilarang ini, dilarang itu. Nah, bagi kita orang hukum, biasanya pertanyaan sederhana itu, kalau bahasa gaulnya, bahasa kampungnya, emangnya lu siapa? Anda siapa? Anda siapa yang bikin aturan ini? Yalah, iyalah. Anda siapa? Ya. Tapi seandainya ya, kita ini kan di Banjarmasin. Wali kota Banjarmasin bikin perda. Anda kira-kira mempertanyakan tidak? Mempertanyakan tidak kewenangannya si wali kota tuh? Apa yang ulah-ulah aturan? Kan tidak, ya lah. Ya Anda taat aja. Kenapa? Karena dia punya kewenangan, dia punya kekuasaan, dia yang berkuasa. Kan itu. Sudah ya. Jadi Anda itu siapa yang bikin aturan? Ya. Wah, aku ini satpam. Satpam tuh namanya satpam itu penguasa. Ya lah. Nah, tapi kalau dia yang berkuasa, punya kewenangan, ya udah kita manut, ya lah, kita tahu, kita turut. Kenapa? Dia punya kekuasaan. Nah, jadi apa hukum ini, ya, dia baru diakui aturan itu baru diakui kalau dia dibuat oleh penguasa, oleh pejabat yang berkuasa, yang berwenang itu. Ya, kalau dia tidak punya kewenangan, ya tadi ya kita abaikan, tidak kita akui. Nah, yang kemarin yang sudah kita diskusikan kan ini sudah dijawab. Kapan tata hukum Indonesia ada? Ya, adanya sejak Indonesia merdeka. Ya. Karena ini kan thread ini, thread nih. Sebenarnya berkaitan dengan yang pertama nih. Nah, tata hukum itu baru dikatakan sah. Kapan tata hukum ini berlaku? Ketika dia ditetapkan oleh penguasa masyarakat itu sendiri, penguasa yang sah. Ya. Nah, lalu kapan tata hukum Indonesia ini ada? Maka pertanyaannya, kapan Indonesia ini punya penguasa yang sah? Nah, negara Indonesia ini kapan ada? Ya sejak Indonesia merdeka. Ya. Nah, sejak dia merdeka, baik 17 Agustus ataupun tanggal 18, boleh dua-duanya. Ya, tergantung argumentasi. Nah, kenapa tanggal 17 diambil misalnya? Atau tanggal 18? Boleh. Nah, dalam tanggal 17 itu ada proklamasi. Di dalam proklamasi itu ada terkandung keinginan. Ya, ada keinginan, ada rencana, bukan hanya rencana, sudah realisasi, sudah dilaksanakan dan awal apa namanya yang tepat ya, bukan keinginan lagi, tapi sudah dijalankan gitu. Sudah dijalankan apa? Yakni menegarakan negara Indonesia. Yang tadinya tidak ada negara Indonesia menjadi ada. Sebelumnya apa tidak ada negara? Memang sebelumnya tidak ada negara. Yang ada itu bangsa. Indonesia ada. Negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke dalam bentuk negara, dari Sabang sampai Merauke itu belum ada. Bahwa ada kerajaan-kerajaan iya. Nah, tapi dia tercerai-berai, ya kan? Tercerai-berai, tidak dalam satu negara. Nah, makanya baru dengan proklamasi itu menegarakan negara Indonesia yang sudah ada itu terpetik ya. Bangsa Indonesia tadi yang ada dalam berbagai macam kerajaan dan sebagainya itu ada dikumpulkan, disatukan dalam satu negara Republik Indonesia.
Nah, di dalam proklamasi itu ada kehendak. Nah, ini benar, baru ada kehendak. Kalau menegarakan itu sudah dijalankan, sedang jalan ya, sudah dilangkahkan kakinya. Tapi dalam proklamasi itu juga terkandung keinginan untuk menentukan melaksanakan tata hukumnya sendiri. Ya, bukan melanjutkan tata hukum lama, tapi yang memang betul-betul dibuat sendiri. Makanya kan ada kata-kata hal-hal yang mengenai pemilihan kekuasaan dan seterusnya itu, dan lain-lain ya. Dan lain-lain itu termasuk masalah hukum, akan diselenggarakan dengan cara sesama dan seterusnya. Nah, sebagaimana tadi yang kita sampaikan, bahwa kita waktu proklamasi itu ada keinginan kuat, ya, ada keinginan untuk tidak sekedar membentuk negara, ya, tapi juga ada keinginan untuk membentuk sistem hukum sendiri, membuat aturan hukum sendiri. Ya. Tapi faktanya setelah kita merdeka proklamasi, ya, masih ada aturan, ya, aturan peninggalan penjajah Belanda. Apa saja yang masih ada? Aturan apa yang masih ada? Yang masih berlaku sampai hari ini? Anda ingat? Apalagi? KUH Perdata. Iya. KUHP Perdata. Ya. 2 itu kah? KUH Dagang. KUH Dagang. Hukum pidana. Hukum pidana. Ya, tadi sudah KUHP. Hukum acara. Hukum acara. Ya. Saat ini ada sekitar 4. Ya. Yang pertama itu WPS. WPS ini sudah ditranslatekan ya. Nah, sudah diterjemahkan, sudah diambil, dikopas jadi KUHP. Nah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini sistemnya ini nanti dalam Pak Dadi belum masuk ya? Belum ya. Nah, nanti Pak Dadi itu ngajar ada hukum pidana sebenarnya. Nah, itu mungkin ada nanti sejarah hukum pidana. Kita ini menganut yang namanya asas konkordansi. Ada pernah dengar? Dari Pemah ini adalah menyebut asas konkordansi. Pemah ini kan perdata. Nah, dari kuliah beliau ada pernah mendengar istilah konkordansi, asas konkordansi itu ada? Belum? Ya, kita menganut asas konkordansi itu namanya kopas. Nah, bahasa lain itu kopas, copy paste. Apa yang berlaku di negara Belanda pada saat itu juga diberlakukan di negara jajahannya. Ya. Copy paste aja. Makanya WPS, Facebook Prapraya itu di kopas saja di Indonesia, tinggal diterjemahkan, selesai. Nah, jadi yang namanya KUHP. Demikian pula BW. Jadi kalau perdata di copy paste saja, di copy, di paste, tinggal diterjemahkan. Jadi, nah itu namanya asas konkordansi. Kemudian ada WTK, hukum dagang, PKHD, dan hukum acara, IR dan RBG. Tapi kita tidak mendalam ini. Intinya ini masih berlaku. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa ini berlaku? Kenapa ini masih berlaku? Kira-kira apa alasannya? Kenapa masih berlaku? Kenapa aturan-aturan yang jelas-jelas aturan penjajah Belanda itu masih berlaku? Apa? Izin jawab, Pak. Ya, silakan. Karena belum ada penggantinya, Pak. Belum ada penggantinya, oke. Belum ada penggantinya. Atau Kohler diganti sejua. Ya. Kohler mengganti sejua. Ada yang lain yang punya jawaban berbeda? Atau sama saja? Atau mau menambahkan? Jangan ragu lah, Pandit ini. Mumpung dalam kelas kita.
salah dalam kelas tuh ada apa daripada salah di luar kelas sopannya. Belajar berbicara di publik. Ini kan publiknya orang banyak sini. Ada? Yang lain Izin punya menjawab, Pak. Ya, kan. Mungkin karena itu, Pak, masih ada perjalanan atau sejarah yang panjang kayak gitu, Pak. Habis itu tuh di hukum-hukum yang ada di Belanda nih, nah, yang penjajahan nih kayak masih kayak yuk cocok gitu, nah, Pak, diterapkan ke Indonesia. Mungkin itu Intinya, pendapat saya. Terima kasih. ya, intinya masih cocok, ya. Nggih. Oke. Walaupun diolah penjajah cocok kita, ya. Oke aja. Ya. Oke, ada dua. Yang satu yang tadi kan cocok lah, yang tadi, nah tadi apa tadi? Tadi lagi nah. Kira-kira masih cocok kan tadi ini. Nih. Regina nih orang Kalteng kah? Ulun aslinya Jawa, Pak, di Kalteng baru 8 tahun. Nah, iya. Nah itu makanya kan kalau kita belajar tadi ragam bahasa tuh, artinya gaya bicaranya kan pengaruh gaya Kalteng itu. Nah, di orang Jawa berarti pengaruh tempatnya lebih kuat. Oke. Ya apakah masih relevan? Cocok? Rasanya ada cocok bang rasanya lah. Karena itu kan ulahan orang Eropa, budayanya lain dan sebagainya kan, ya tidak sama, ya. Tapi kenapa masih berlaku? Itu kan masalahnya kan, berlaku antara petik, ya, tidak relevan atau tidak cocok. Apalagi aturan itu dibuatnya lama kan, 1800 berapa? Kalau KUH Perdata atau KUH pidana itu sekitar 1830-an. Ya. Ini sudah 2020-an. Zaman milenial. Berarti sudah hampir 200 tahun. Nah, apa masih relevan? Ya Allah. Sekarang dulu adalah Tokopedia. Ya Allah. Nah, kan tidak ada kan tuh. Sekarang sudah zamannya internet semua kan. Nah, yang itu tidak ada pada masa lalu. Ya. Ya. Atau dianggap sudah cukup ya. Tadi kan intinya dianggap relevan sehingga malas dibuatnya. Yang merdeka, ya Allah, negara baru diolah, dibentuk, kemudian itu kan tanggal 17, ketika tanggal 18 kan baru menyempurnakan, melengkapi status negara. Kan kita tanggal 17 hanya kan tanggal 17 kan baru ini menyatakan merdeka, baru menyatakan membentuk adanya negara Indonesia. Tapi syarat sebagai sebuah negara kan belum terpenuhi, iyalah. Belum kan? Siapa pemimpinnya? Belum ada kan? Karena syarat negara diantaranya kan ada penguasa, kalau penguasanya kita belum ada. Makanya tanggal 18 Agustus diangkatlah atau ditetapkanlah Soekarno-Hatta sebagai pemimpinnya. Nah, jadi ketika dibentuk, ketika negara ini berdiri, ada presidennya sudah, pemerintahnya sudah ada. Nah, masalah di tengah masyarakat, masalah yang ada di tengah masyarakat itu
kira-kira masalah itu berhenti, hilang atau tetap ada? Kira-kira. Kan kita ini Ada. ya kan tidak mungkin masalah di masyarakat itu berhenti begitu kita merdeka, menyatakan merdeka, proklamasi, lalu dipesankan oleh Soekarno misalnya, wahai rakyat Indonesia, tolong jangan bikin masalah ya, jangan mencuri, jangan menipu, jangan ini ya, karena kita baru merdeka, ya kan tidak mungkin. Transaksi di tengah masyarakat ada, baik transaksi perdata, mungkin ada kejahatan dan sebagainya itu ada. Nah, ketika itu ada masalah hukum di tengah masyarakat, pertanyaannya, ketika ada masalah hukum itu, masalah itu diselesaikan dengan aturan mana? Ya, kalau misalnya baru saja merdeka, ada penipuan, ada pencurian, ada orang tidak berhutang dan sebagainya misalnya. Nah, itu kan ada kasus yang harus diselesaikan. Nah, ketika ada kasus itu diselesaikan dengan apa? Aturan apa? Kan Indonesia baru menyatakan merdeka. Aturannya ada tidak? Sudah punya aturan belum? Ketika kita merdeka? Belum. Kan aturan sah itu kan dibuat oleh penguasa lah. Penguasanya belum bikin aturan, belum aturan. Nah, lalu agar tidak terjadi kekosongan hukum itu, nah, maka dipakailah aturan yang sudah ada, yang sudah ada, tapi bukan buatan penguasa kita, bukan buatan siapa? Kolonial. Ya, buat kolonial tadi, peninggalan kolonial. Nah, itu dipakailah. Daripada kosong, daripada kita bingung mencari aturan yang mana, pakai saja yang sudah ada. Nah, dipakai. Ada kasus perdata, pakai KUH perdata. Ada kasus pidana, pakai KUHP. Nah, ya, untuk mencegah tadi. Masalahnya apakah itu relevan atau tidak? Ya, itu masalah lain. Ya, masalah lain. Yang jelas, ada kasus, hukumnya belum dibuat, belum diolah tadi, pakai saja yang ada. Bukan masalah relevan dan tidak relevan. Itu masalah lain. Yang jelas, aturannya belum ada, ya sudah, pakai aturan yang lama. Ya, ya sama kayak inilah, sama kayak Anda mau punya motor baru. Yalah, Anda, ya saya yakin Anda rata-rata punya motor, walaupun punya orang tua lah. Nah, kalau melihat iklan motor, ya, Anda setiap hari lihat iklan motor, pasti kepengen, pasti ingin punya motor itu. Pertanyaannya, Anda langsung punya kan tidak? Lalu apa? Ya selama belum punya yang baru, ya yang ada dipakai. Nah, itu kan pengen naik, hendak motor itu, cuma belum bisa beli, ya sudah yang ada dipakai. Nah, itu kan. Rumah juga itu kan, mau ya rumahnya baru mau diganti, cuma belum bisa punya yang baru, ya yang ada yang dipakai. Kan tidak mungkin Anda tinggalkan semua. Ya, udah aku pada mau lagi motornya buang aja. Nah, motor baru belum bisa dibeli, motor yang lama dibuang, kan tidak mungkin. Nah, itu. Jadi selama belum diadakan yang baru, selama belum ya udah yang ada yang dipakai. Nah, sebagai negara hukum, apalagi kita ini negara mandiri, negara merdeka, kita ini sebenarnya hakikatnya ya, hukumnya pemerintah Belanda khususnya penjajah itu tidak berlaku untuk kita. Ya. Asalnya itu tidak berlaku untuk kita. Putus sudah. Itu kan punya Belanda, bukan punya kita. Ya. Tapi tadi dengan alasan untuk mencegah kekuasaan hukum, udah kita pakai aja. Nah, tidak sekedar atau tidak sembarang begitu. Nah, udah kita pakai aja, tidak. Kita ini negara hukum, harus punya dasar hukumnya. Ya, tidak bisa ujuk-ujuk langsung pakai aja. Nah, harus ada dasar hukumnya. Dasarnya apa untuk bisa melakukan? Apa dasar hukumnya gitu ya?
Ya. Landasan hukumnya untuk bisa menyatakan atau memakai hukum yang lama ini. Pasal 2 aturan peralihan, Pak. Iya. Pasal 2 aturan peralihan yang mana? Jawabannya belum lengkap. Pasal 2 aturan peralihan yang mana? Ayo dilengkapi itu sudah benar aja, cuma yang mana? Belum lengkap itu. Sebelum amandemen, Pak. Ya, masih belum lengkap juga. Pasal 2 aturan peralihan yang mana? Itu belum lengkap itu. Orang hukum nih harus lengkap nih. Ya, ketinggalan saja satu huruf atau satu itu bermasalah bagi kita. Orang hukum harus jeli itu. Pelajaran kita bahasa Indonesia begitu. Ya, harus jeli. Ini ada kata-kata yang salah, yang tertinggal, dan itu fatal, gitu lah. Nah, sama ini kurang. Dan kurang ini jadi masalah. Bukannya sudah jawaban sudah apa istilahnya? Sudah benar aja, cuma kurang lengkap. Ya, akibat kurang lengkap itu menjadi masalah. Apa yang kurangnya? Apa yang kurangnya? Menyebutnya harus lengkap tadi. Pasal 2 aturan peralihan UUD 1945, Pak. Nah, itu pahamlah. Ya. Kalau cuma disebutkan pasal 2 aturan peralihan, kan jadi pertanyaan, aturan mana? Ya, itu lah. Itu maksudnya belum lengkap. Aturan mana? Aturan undang-undang dasar kah? Aturan undang-undang yang mana? Nah, itu. Harus lengkap. Aturan peralihan dari undang-undang dasar. Nah, kalau sudah disebutkan undang-undang dasar 45, jelas kan? Jelas. Tidak lagi mencari yang lain. Ya, tidak dicari aturan-aturan yang lain. Tapi kalau cuma pasal 2 aturan peralihan kan menjadi tanda tanya. Anda pasti mencari aturan. Maksudnya yang mana nih aturan peralihan? Yang akunnya siapa? Ya. Itu ada dalam aturan pasal 2 aja. Aturan apa kan yang jadi tanda tanya kan itu aturan yang mana? Nah, bagi kita hukum begitu. Tidak sekedar memang bisa boleh jadi yang dikutip itu lengkap. Menurut atau pasal 2 aturan peralihan segala badan negara itu dikutipnya lengkap. Oke. Nah, cuma tadi aturan yang mana gitu. Ya, bunyi pasal boleh lengkap, tapi ketika aturannya tidak jelas, maksudnya aturan undang-undang yang mana atau undang dasar yang mana, nah itu harus disebutkan. Ya. Nah, ketika kita merdeka tadi tanggal 18 Agustus disahkan, ya Allah, ditetapkanlah Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara. Nah, di situ ada dasar hukum umum ya, sebagai umum. Segala badan negara dan peraturan yang ada saat itu. Aturan mana ya? Apa saja yang ada lah. Nah, itu masih langsung berlaku ya, masih langsung berlaku. Yang ada hari ini yang belum ada penggantinya semuanya berlaku. Selama belum diadakan yang baru, belum diganti intinya. Selama tidak diganti, selama tidak dibikinkan aturan yang baru, entah malas tadi ya, koler menggantinya, ya yang ada berlaku terus. Gitu. Ya. Selama tidak diganti, tidak dibuat aturan yang baru, yang ada itu terus berlaku panjang hayat. Nah, ya kita sudah merdeka berapa? 75 tahun. Nah, selama 75 tahun ada itu, pokoknya dia terus berlaku gitu aja. Kenapa terus berlaku? Ya selama ini. Selama belum diadakan yang baru, gitu aja intinya. Jadi aturan-aturan yang ada selama belum diganti, terus berlaku dia. Nah ini dulu ketika Undang-Undang Dasar 45 sebelum diamandemen. Sekarang setelah Undang-Undang Dasar 45 diubah, diganti atau diamandemen, di mana letak pasalnya? Masih di pasal 2 atau berganti?
Ini undang dasar buat kami pasti jarang baca nih. Kata pernah dibuka nih. Jadi kita tahu letaknya lah. Nah, supaya kada jadi apa, supaya ada bingung. Nah, dia di pasal sama di aturan peralihan, cuma bukan di pasal 2 lagi, tapi di pasal 1. Pasal 2 salah. Ayo. Ada nih apa? Kan pasal 2. Pasal 1 anunya nih. Apa? Belum dihapus, belum diganti. Pasal 2 ya. Bukan apa, pasal 1 bukan pasal 2. Ya, di dalam undang dasar yang setelah amandemen. Yang setelah amandemen ini yang setelah amandemen. Apa copy paste masalahnya, copy paste harusnya diubah nih. Harusnya di pasal 1. Pasal 1 itu hanya menyebutkan ini peraturan, ya, aturan, bukan badan negara. Ini kan kalau dia badan negara, ini tidak dalam peraturan. Ya ini ya, sampai di sini ada yang mau didiskusikan, ada yang tidak jelas atau cukup jelas? Untuk sejarah ini sudah selesai, ringkas. Ya. Jadi kenapa peraturan-peraturan pemerintah Belanda yang dulu itu masih berlaku, khususnya KUH pidana, KUH perdata, KUH dagang, termasuk juga hukum beracara, khususnya beracara dalam perkara perdata. Ini hukum beracara perdata khususnya. Ya, kalau hukum acara pidana sudah diganti. Ya, hukum acara pidana itu sudah ada undang-undangnya, namanya Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tahun 81. 81 ya? 81 salah. Nah, ya kalau tidak ada yang didiskusikan, kita beralih ke materi berikut. Nah, tentang sumber hukum. Ya kalau apa itu, kalau doubling dengan materi dari Pak Mahfud, nah itu kalau doubling ya anggap saja sebagai pelengkap atau menambahkan selama tidak bertentangan. Selama tidak bertentangan. Tapi kalau dia bertentangan, nah Anda klarifikasi di sini untuk meminta penjelasan seperti apa. Kalau tidak bertentangan, anggap sebagai pelengkap. Nah, sumber hukum. Pertanyaan pertama jelas, apa itu sumber hukum? Apa yang dimaksud dengan sumber hukum? Izin menjawab, Pak. Ya. Segala sesuatu yang bisa menimbulkan aturan. Ya. Gitu, Pak. Ya, kalau Bu Anika menjawab, jangan ditanya balik lah. Kan yang bertanya kan sini, Anda jawab aja, jangan tanya balik. Ini, Pak, maaf, Pak. Nah, ya ada apa-apa, maksudnya jawab aja, terlepas dari jawabannya benar atau salah, itu tidak masalah. Nah, cuma jangan ditanya balik, betul lah Pak. Nah, itu jangan gitu. Kan pertanyaan dari sini, ya. Ya, baik, yang lain ada kah? Ini yang cukup aktif sih Regina aja nih. Ada yang lain? Ya, silakan. Asal mulanya hukum, Pak. Asal mulanya hukum. Oke. Ini si kan di apa? Preti kah? Siti kah? Fatimah kah? Ini ngaran kan campur-campur nih. Siva, Pak, Siva. Oh gitu kan.
Makanya campur-campur ngarannya tuh. Baik. Ada yang lain satu lagi? Satu lagi. Anu Pak, sumber hukum merupakan undang-undang atau dokumen lain yang bernilai sama dengan undang-undang. Ya. Baik. Dari jawaban itu, ya. Kan sumber. Nah, sumber itu kan asal mula, asal tempat, ya, secara umum. Nah, tempat-tempat dari mana kita dapat mengetahui hukum yang berlaku. Bisa, yang pertama, bisa jadi itu pemahamannya. Atau tempat-tempat dari mana kita harus mengambil peraturan hukum yang harus diterapkan. Kan sumber hukum. Ya, sumber kita mengambil hukum. Sumber kita untuk mengetahui hukum. Tempat, ya, tempat asal muasal tadi. Ya, asal muasal hukum. Hukum itu apa? Itu urusannya PIH, ya. Kita ada membahas hukumnya apa. Itu urusannya PIH aja. Nah, tempat dari mana kita dapat mengetahui hukum yang ini ada hukum berlaku. Nah, hukum yang berlaku ini dari mana semua asalnya? Nah, ya, atau tempat dari mana kita atau orang mengambil aturan hukum yang diterapkan dari mana semua asalnya. Atau pengertian lain, segala sesuatu dari mana orang dapat mengenal, ya, mengenal bermacam-macam peraturan yang mempunyai kekuatan hukum. Itu sumber hukum. Nah, sumber yang dijadikan bahan untuk menyusun peraturan. Ya. Ini setidak-tidaknya beberapa pengertian hukum, apa sumber hukum, berapa ini. Ya. Setidak-tidaknya bisa dipahami sebagai tempat dari mana orang tahu hukum ini, hukum yang berlaku ini dari mana sih. Nah, atau sumber ini bahan apa? Ada aturan baik melarang ini atau memerintahkan itu, ya, tidak boleh itu yang jadi pertanyaan itu sumbernya dari mana, gitu loh. Bahannya itu dari mana? Kenapa ini dilarang? Kenapa itu dibolehkan? Nah, sumber rujukannya dari mana? Sumbernya. Itu bicara sumber. Nah, secara umum sumber hukum ini dibagi dua. Yang pertama sumber hukum material, yang kedua sumber hukum formil. Secara umum dua. Ada material, ada formil, biasanya begitu. Ya. Umum. Apa tuh sumber hukum material? Istilah sumber hukum material dan formilnya adalah pernah disampaikan oleh Pak Mini, ada kan? Belum? Ya, kalau ada, ya tadi kalau agak beda-beda, selama tidak bertentangan, melengkapi. Nah, kalau dianggap bertentangan penjelasannya, nah, klarifikasi di sini. Ya. Material. Tahu lah material lah. Material. Sama. Materi itu sama. Isi, bahan. Maksudnya itu adalah sumber. Ya, sumber yang menentukan isi atau materi hukum. Sumber hukum material, materi hukumnya itu, isi hukumnya itu dari mana diambil? Contoh tadi kan, ada larangan. Ya. Ada larangan. Setiap orang dilarang. Ini dilarang. Nah, yang jadi pertanyaan itu kenapa dilarang? Kenapa dilarang? Dari mana? Dari mana? Apa ya? Dari mana pemahaman atau sumber atau kenapa ini dilarang? Nah, sederhananya itu kenapa itu yang dilarang? Itu dari mana diambil? Jadi pahami lah. Misalnya dilarang nih yang jembatan Basit. Tahu jembatan Basit kan? Yang baru populer tuh. Nah,
ujar polisi, dilarang selfie bersuah foto di situ di atas jembatan itu. Nah, kenapa itu dilarang? Nah, itu yang jadi pertanyaan nih. Sumber itu, maksudnya bahannya yang melarang itu dari mana? Bukan dari kepolisiannya, bukan. Tapi ide kenapa selfie suap foto di jembatan masjid itu dilarang gitu. Nah, kenapa gitu? Nah, supaya lebih jelas lagi, misalnya dibuat aturan, ya, buat aturan, dilarang, setiap orang dilarang memperdagangkan babi misalnya, ya, memperdagangkan babi dilarang. Nah, yang jadi kenapa babi itu dilarang memperdagangkan? Nah, kan dari mana ide ya, atau bahan untuk melarang ini? Nah, itu kan bisa kita lacak. Oh, ini kemungkinan kalau ada larangan memperdagangkan babi ini bisa jadi ini diambil dari Al-Quran, gitu loh. Bisa diambil dari hadis ini, jangan-jangan dari agama Islam nih. Nah, itu sebenarnya dari agama. Ya. Jadi isi materi kenapa dilarang tuh bisa jadi dari agama, bisa jadi diambil dari budaya masyarakat, dari idenya siapa, ide sama itu maksudnya. Ya. Nah, tapi kalau sumber hukum formal sama aja, formal. Kalau formal atau formal tuh artinya apa ya? Kalian tahu lah. Arti bahasanya apa kan itu? Formal itu. Izin menjawab, Pak. Ya. Sumber hukum dalam arti formil ini dalam artian sumber hukum yang diajarkan dalam ilmu hukum secara umum. Ya, oke. Ya. Kadang kita menggunakan istilah formil dan formal itu kurang lebih aja. Intinya sesuai dengan aturan yang sah. Ya. Nah, sumber hukum formil, ya tadi sudah disampaikan sebagian. Ya. Nah, sumber dari mana? Ya, dari mana suatu aturan hukum itu memperoleh kekuatan berlaku mengikat. Contoh tadi, ada dibuat larangan. Entah tadi larangan selfie kah, larangan apa kah, larangan. Dari mana idenya tahu, terserah aja lah. Dari mengambil nilai-nilai kehidupan di masyarakat kah, dari barat kah, dari mana kah, pokoknya diambil, diterapkan. Nah, ketika diterapkan, dia mengikat. Ya Allah mengikat kita. Kita terikat. Berlaku. Nah, ketika dia berlaku tuh dia mengikat kita. Maksudnya kita mau tidak mau harus mentaati. Kalau tidak kena sanksi, gitu loh. Nah, yang jadi pertanyaan tadi ya ini dari mana? Ya Allah, dari mana kekuatan mengikat itu yang berlaku itu loh. Ini ada aturan, lalu dia mengikat kita. Dari mana? Nah, ini kekuatan mengikat ini muncul, gitu loh. Dari mana? Pertanyaannya kan. Kalau tadi dilarang memperdagangkan babi, ini diambil dari agama Islam nih. Nah, kan bisa kita menebak-tebak, walaupun bisa jadi tidak. Misalnya, dilarang menjual miras. Ini nyata ini pengaruh agama Islam. Nah, itu bisa kita tebak-tebak. Ya. Nah, ketika larangan aturan itu diberlakukan, mau tidak mau kita ikut atau terikat, ya, dipaksa kita untuk tunduk. Nah, dari mana kekuatan maksa itu? Nah, kekuatannya itu dari mana diperolehnya? Pahamlah? Itu yang dibicarakan. Nah, sumber hukum materi dan sumber hukum formil ini yang dibicarakan, ya, yang dikaji oleh PHI itu sumber hukum formil. Materialnya tidak. Ya, dalam pembahasan itu
PHI kita tidak membahas sumber hukum material, ya, tapi yang formil aja yang dibahas. Yang materi siapa yang bahas? PIH. Ini kaplingannya PIH, ya, material ini PIH kaplingannya. Apa hubungannya antara sumber hukum material dengan formil dari penjelasan tadi? Ada nggak hubungannya? Ada. Ya, sangat jelas ada. Nah, suatu aturan materi hukum tadi baru dapat mengikat setelah disahkan atau diformalkan. Maksudnya begini, materi hukum, bahan hukum itu banyak tersebar di dalam masyarakat, hidup, tumbuh, berkembang di dalam masyarakat. Itu materi hukum. Ada larangan ini, ada pantangan ini, ada kewajiban ini. Tapi ya materi-materi yang tersebar di masyarakat itu belum tentu berlaku, belum tentu mengikat. Kenapa dia tidak mengikat? Karena materi tadi belum diformilkan, belum disahkan, belum diberlakukan, sehingga tidak ada kekuatan mengikat. Contoh begini, ya, kalau ada, ini kan kita ini orang-orang Banjar atau orang-orang Kalimantan, itu kalau Anda bicara dengan orang tua, bukan dengan orang tua, Anda kalau bicara dengan orang tua pakai kalimat apa? Bisa lah Anda bicara itu dengan abah, dengan mama, bunda, dengan nyawa, bisa lah. Ya, abahnya dipakai nyawa, bah, nyawa bahai, bisa lah. Kalau bisa, Pak. Nah, tidak bisa. Itu materi hukum itu. Materi hukum itu. Ya. Lalu misalnya orang tua tadi melaporkan anaknya ke polisi, laporkan ke polisi. Lapor ke polisi. Apa aja polisi? Ini anak punya, anak kurang ajar, ada badat. Kenapa? Ini dengan apa nyawa hukumnya. Nah, kira-kira polisi bisa lah memproses hukum itu. Ada anak yang kurang ajar yang bernyawa-nyawa tadi dengan orang tua, pada durhaka, membangkang orang tua, disuruh diperintahkan tidak mau. Kira-kira laporan orang tua itu bisa lah ditindaklanjuti oleh polisi sebagai tindak pidana. Bisa tidak? Kalau bisa, Pak. Nah, kenapa tidak bisa? Tapi anak itu kan kurang ajar, melanggar hukum, tanda petik ya, melanggar adat gitu ya. Karena dasar di hukum formilnya itu belum ada. Jadi kalau ditindaklanjuti. Iya, karena materi hukum tadi, aturan yang ada di masyarakat tadi, aturan atau masyarakat yang adat tadi, adab dan adat itu tidak diformilkan. Belum diformilkan, belum mengikat ya. Tidak mengikat. Bahwa anak itu kurang ajar, iya. Tapi tidak bisa ditindaklanjuti. Kenapa tidak bisa aja? Pasti mana aturannya tidak ada. Nah, belum diformilkan aturan. Materinya ada dengan masyarakat hidup. Kita taat. Tapi itu tidak bisa mengikat tadi, tidak bisa memaksa. Karena belum diformilkan, tidak ada kekuatan yang mengikat itu. Ya. Dulu ada kasus, ada yang masih, tapi waktu Bangka masih tahu kelas berapa tuh SD itu, SD kah? Atau belum sekolah kah? Masih ingat lah ada kasus, ingat dengan kasus Ariel dengan Luna Maya dengan, Masih ingat, Pak? Masih, Pak. Masih, Pak. SD? Iya, Pak, masih. Anda kelas SD lah tuh? Kejadian SD lah. SD kata masih PAUD. SD rasanya, Pak. SD rasanya, Pak. SD nya, Pak. Kelas 2 kalau pada salah. Nah, itu
khususnya untuk Ariel dengan si Luna itu bisa tidak dihukum. Ariel dihukum kenapa? Kan dia dihukum tuh 2 tahun kalau tidak salah. Divonis kenapa dia Ariel tuh? Apa karena berzina dengan si Luna? Tidak, Pak. Rasanya tuh dengan Cut Tari. Iya. Iya. Nah, Ariel itu dihukum bukan karena dia berzina dengan si Luna. Ya, tapi dia dihukum karena menyebarkan video porno itu. Gitu lah. Memvideokannya. Nah. Jadi dia terjerat undang-undang ini, pornografi. Ya, jadi bukan karena dia masalah. Nah, kenapa dia tidak bisa dihukum dengan masalah zina dengan si itu namanya? Karena yang dipakai itu KUHP. KUHP tidak ada pasal perzinahan antara kasus itu namanya itu dengan si Ariel. Nah, tapi bagi kita masyarakat memandang perbuatannya Ariel yang itu perbuatan tercela tidak? Tercela. Ya, tercela. Kita pandang, tapi itu tidak mengikat. Kenapa tidak mengikat? Karena tidak diformalkan tadi, tidak diformulkan, tidak ada aturan yang melarang, tidak ada aturannya. Ya, jelas ya? Paham lah, benar-benar paham. Nah, jadi yang menyebabkan hukum material itu berlaku ya formil tadi, hukum formil. Oleh karena itu, sebaik apapun aturan hukum itu, pasti orang berselingkuh itu dalam pandangan masyarakat itu buruk iya. Ya, sebaik apapun. Tapi selama tidak diterapkan atau diformilkan di dalam negara, maka aturan itu atau materi hukum tadi itu tidak berlaku atau tidak mengikat. Nah, sebaliknya, seburuk apapun, walaupun hukum itu buruk atau itu buruk, tapi ketika dibikinkan aturannya oleh pemerintah, oleh negara, diberlakukan oleh negara, mau tidak mau kita taat, mau tidak mau kita ikuti. Kenapa? Karena sudah dijadikan aturan, walaupun kita tidak setuju. Ada aturan yang di masyarakat itu aturan yang baik, bagus, misalnya kan. Nah, selama negara tidak memformilkannya, ya tidak berlaku lah, tidak mengikat. Sehingga ketika terjadi pelanggaran dengan masyarakat, ya tidak bisa disanksi. Contoh tadi Ariel tidak disanksi, walaupun itu perbuatannya zina. Ya, dalam pandangan kita, apalagi kita nih yang orang yang beragama, itu nyata-nyata itu zina terlarang, dosa. Tapi tidak bisa dihukum. Kenapa? Ya, karena itu tidak diatur tadi, ya, tidak diformilkan oleh negara, tidak mengikat ya. Nah, tapi kita ada banyak aturan yang kita tidak sepakatkan. Ada mungkin banyak aturan yang kita tidak sepakat. Apanya aturannya mau banar. Tapi mau tidak mau kita terikat. Kenapa? Aturannya berlaku. Aturannya berlaku. Misalnya lalu lintas, pakai helm. Kita ini mungkin tidak nyaman pakai helm, mungkin nyaman. Ya, tapi karena sudah dibikin aturan, ya mau tidak mau pakai helm. Nah, ya Allah, mau tidak mau, suka tidak suka, terpaksa lagi pakai helm. Kenapa? Ya diatur, dipaksa. Kalau tidak, kena tilang. Nah, jelas ya? Ada yang ada jelas? Kalau cukup jelas, kita cukupkan untuk hari ini. Baik, kita cukupkan. Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Terima kasih, Pak.